RUU Omnibus Law ini baru diketahui ketika RUU-nya sudah terbit. Mengkritik bahwa undang-undang ini sejak awal sebenarnya sudah rancangan undang-undang ini sejak awal adalah sudah tidak transparan dan tidak melibatkan publik dan Tidak. Tidak ya. Jadi semua isu-isu publik itu adalah informasi yang harus terbuka. Di pasal 17 Undang-Undang 14 2008. Kalau menurut kami ya memang sangat merugikan. Ada efek yang akan diciptakan. Nah, ini yang mestinya sebenarnya sejak awal mesti dibicarakan. Baik, selamat bergabung kembali ke Media TV bersama saya Ade Hermawan dalam acara Dialog Media TV. Kali ini kita akan membahas tentang rancang undang-undang Omnibus Law yang dalam 2 bulan terakhir ini menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Telah hadir bersama saya 4 narasumber. Saya perkenalkan yang hadir dari Komisi Informasi Daerah Sulawesi Selatan, Bapak Pahir Halim. Gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian telah hadir juga bersama saya Ketua Serikat Pekerja Nasional Daerah Sulawesi Selatan, Bapak Salim Samsur. Gimana kabar Pak? Sehat Pak ya? Sehat. Dan saya juga ditemani oleh Pak Albertus George, seorang aktivis pro demokrasi. Selamat siang Bapak Albert. Siang. Dan terakhir yang berkesempatan hadir, seorang akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak Sukri Tama. Selamat siang Pak. Siang. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan partisipasi narasumber kita. Kita akan membahas tentang Omnibus Law. Bapak Pahir Halim dulu dari Komisi Informasi Sulawesi Selatan. Nah, menurut Bapak, Undang-Undang Omnibus Law ini seperti apa proses lahirnya? Apakah sudah cukup transparan menurut Bapak? Saya persilakan Pak. Terima kasih kesempatan pertama dipercayakan kepada saya. Saya pikir yang pertama ingin saya komentar dulu bahwa sejak tahun 2008 terbitnya Undang-Undang 14 tentang keterbukaan informasi publik, maka harusnya paradigma kita terhadap informasi itu menjadi berubah. Kalau dulu informasi itu negara boleh saja mengklaim semua informasi adalah ditutup kecuali yang dibuka. Itu paradigma dulu. Nah, sekarang sudah tidak boleh lagi ketika 2008 dimulai. Hakikatnya adalah semua informasi adalah terbuka kecuali yang memang dikecualikan. Nah, itu poin satu. Nah, poin kedua, dulu negara begitu mudahnya mengatakan informasi ini tidak boleh dibuka karena alasan rahasia negara. Sekarang tidak boleh lagi. Boleh saja sebuah informasi itu dikecualikan, akan tetapi harus dibikinkan argumen yang oleh undang-undang disebutkan sebagai harus ada uji konsekuensi. Mengapa dikecualikan? Harus ada argumennya. Tidak boleh hanya berdalih rahasia negara begitu. Nah, menurut Bapak, RUU Omnibus Law ini apakah masuk dalam pengecualian yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu? Tidak. Jadi semua isu-isu publik itu adalah informasi yang harus terbuka. Di pasal 17 Undang-Undang 14 2008 itu jelas ada 10 komponen yang memang dikecualikan. Dan itu tidak termasuk dalam hal perumusan sebuah produk kebijakan atau undang-undang. Bahkan mulai dari naskah akademik, itu harusnya sudah dibuka ke publik, dan bahkan dalam pengkajian-pengkajian awal itu juga melibatkan semua komponen masyarakat kita. Akademisi, penggiat masyarakat sipil, ulamanya, aktivis-aktivis pemuda dan perempuan, itu idealnya. Mengapa? Agar supaya tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal informasi awal terhadap sebuah regulasi yang masih sedang dirumuskan. Bukan ketika jadi, ketika sedang dirumuskan. Jadi kalau sudah jadi, lagi ceritanya itu sosialisasi setelah jadi kan? Nah, ini sebelum, sehingga semua orang punya hak untuk memberikan masukan-masukan sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. Ya, saya melihat seperti ini Pak, fakta di Sulawesi bahwa RUU Omnibus Law ini baru diketahui ketika RUU-nya sudah terbit. Nah, apakah itulah. Bapak juga melihat seperti itu? Ya, saya kira saya cuma mengikuti ini fenomena sosial. Ya. Informasi itu bahwa memang banyak sekali orang yang merasa dikangkangi, banyak sekali orang yang merasa tidak dihargai hak-haknya, kok tiba-tiba ada sebuah regulasi yang muncul yang dampaknya itu bisa sangat-sangat dahsyat terhadap kelompok-kelompok tertentu.
terutama buruh tentunya kan. Baik, baik. Nah, ya, dengan demikian harusnya karena ini Omnibus Law ini kan nama lainnya kan rancangan undang-undang sapu jagat. Kan begitu ya? Nah, kalau dia sapu jagat berarti satu regulasi yang akan mengatur segalanya. Ini sangat berbahaya menurut prinsip-prinsip hukum. Nah, oleh karena ini agak berbeda dengan dokumen hukum yang lain, harusnya proses pembuatannya itu jauh-jauh lebih terbuka dibandingkan yang pada yang lain-lain. Jadi semakin berdampak sebuah regulasi, maka harus proses pembuatannya itu mesti jauh dibuka lebih lama dan lebih masif begitu ya. Kemudian kalau kita bicara dampak, saya ke Serikat Pekerja Nasional, seperti apa dampaknya menurut teman-teman di Serikat Pekerja Nasional? Ya, terima kasih. Dampak Omnibus Law Cipta Kerja ini ya khususnya terhadap pekerja sangat besar. Karena ada beberapa poin memang yang intinya konten-konten yang ada di Omnibus Law itu khususnya di klaster ketenagaraan itu memangkas hak-hak pekerja yang ada selama ini. Misalkan persoalan yang saya kira sudah banyak ya disampaikan teman-teman serikat buruh, persoalan hilangnya pesangon, upah minimum dihilangkan, terus persoalan kontrak akan diberlakukan seumur hidup, outsourcing yang semakin diperluas, itu semua adalah ya memang sangat merugikan. Merugikan karena ini jelas. Misalkan kenapa kami selalu mengatakan bahwa upah minimum dihilangkan. Memang di draft RUU Cipta Kerja itu ada disampaikan upah minimum di situ. Tetapi sebelumnya di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu ada diatur upah minimum kota, upah minimum provinsi, upah minimum sektoral. Nah, sedangkan di Cipta Kerja ini hanya mengatakan upah minimum. Tidak ada upah minimum provinsi, kota dan sektoral. Karena kenapa harus ada pembedaan kan? Kalau di upah minimum sektoral misalkan bagi pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi apa segala macam itu harus upahnya lebih tinggi daripada pekerjaan yang biasa yang tidak memiliki risiko terlalu tinggi. Nah, itu semua dipangkas di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, terus persoalan sistem kerja kontrak yang saat ini ya di Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan tahun 2003, pekerjaan yang bisa dikontrak itu kan hanya pada sebagian sektor pekerjaan, pekerjaan musiman, ya musiman yang misalnya kayak orang kerja di tambak udang lah yang seperti itu, ataukah yang kerja di perkebunan, ya misalnya kebun rambutan yang ada musimnya kan, tidak setiap 1 tahun berjalan terus. Pekerjaan yang jelas masa pekerjaannya bisa ditentukan, misalkan proyek-proyek konstruksi, kayak membangun jalan tol, proyek infrastruktur lah, itu kan memang diperbolehkan pekerja kontrak karena memang waktu pekerjaannya bisa ditentukan. Kalau kita melihat pidato Bapak Presiden bahwa RUU ini diarahkan untuk justru meluaskan lapangan kerja, apakah menurut kawan-kawan Serikat Pekerja Nasional tidak seperti itu faktanya? Kalau meluaskan lapangan kerja iya, tetapi Baik. Persoalan substansial itu yang diluas ini lapangan kerja, tetapi eksploitasi pekerjaan juga semakin diperluas. Artinya lapangan kerja diperluas, tapi ada dampak lain yang lebih substansial, Ya, yaitu eksploitasi menurut. pekerjaannya itu lebih diperluas. Perluasan lapangan kerja kita sepakat saja dan kita sangat setuju. Tetapi yang kita tidak setuju adalah pemangkasan hak-hak pekerja di Undang-Undang Cipta Kerja itu jelas. Misalkan yang beberapa poin tadi saya sampaikan itu, sistem kerja kontrak yang sekarang sudah bisa. Kalau di bahasanya di Undang-Undang Cipta Kerja, apa jenis pekerjaan yang bisa dikontrak atau bisa di outsourcing itu sesuai kesepakatan. Artinya apapun jenis pekerjaannya itu bisa. Nah, beda kalau yang sekarang kan kita masih punya perlindungan dari sisi regulasi. Misalkan ketika kawan-kawan pekerja ini dia dipekerjakan dengan sistem kerja kontrak, terus kemudian di PHK. Tetapi ketika saat ini jenis pekerjaannya tidak memenuhi yang persyaratan untuk bisa dikontrak, ketika kita perselisihkan, nah itu bisa mendapatkan pesangon si pekerja ini. Nah, artinya jika tujuan Bapak Jokowi adalah pertumbuhan ekonomi yang dengan meluaskan lapangan kerja dari situ ekonomi bertumbuh, tetapi di sisi lain menciptakan eksploitasi, begitu menurut kawan-kawan serikat pekerja. Iya, karena gini, kalau berbicara pertumbuhan ekonomi ya mungkin kalau secara kepentingan pemerintahan ya terpenuhi. Cuma kan kalau kami sendiri serikat pekerja, kami berbicara kepentingan pekerja secara keseluruhan. Ya karena terbukanya lapangan kerja, banyak menyerap tenaga kerja, itu pastinya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tetapi fakta di lapangan
ketika penghasilan pekerja ini rendah, penghasilan kawan-kawan buruh rendah, itu kan tidak digunakan sebagai item penentuan kebutuhan pertumbuhan ekonomi saat ini. Karena kan saat ini kan apalagi adanya COVID ini, ekonomi sangat merosot. Sebelum ekonomi seperti ini, kebutuhan pekerja buruh ini ya masih jauh. Gimana menurut pandangan Bapak Albert sebagai aktivis? Omnibus Law ini kan sebenarnya produk hukum, regulasi produk hukum yang dibuat oleh suatu kebijakan. Siapa yang membuat? Ketika kita melihat instrumen negara dalam trias politika yang bisa membuat undang-undang yang sebelumnya bernama rancangan undang-undang, itu adalah eksekutif dan legislatif. Kebetulan kemarin kita dihebohkan dengan salah satu draft, ada semacam satu draft yang beredar dan itu diterbitkan oleh Menko ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Banyak teman-teman mengatakan itu naskah akademik. Sebagian lagi mengatakan itu poin-poin penting sebagai bahan untuk membuat rancangan undang-undang Omnibus Law. Yang tadi Bung Pahir, Pak Pahir, Ketua Komisi Informasi dan beliau ini juga senior NGO di Kota Makassar, bahwa sejak awal tidak transparan dalam pembuatan itu. Tidak usah kita bicara dulu rancangan undang-undang. Sekarang sudah banyak yang tahu, artinya ya boleh dikatakan sudah transparan. Tapi yang mau dikritisi oleh teman-teman serikat buruh, dikritisi oleh stakeholder, civil society, bahkan akademisi juga beberapa perguruan tinggi itu mengkritik bahwa undang-undang ini sejak awal sebenarnya sudah rancangan undang-undang ini sejak awal adalah sudah tidak transparan dan tidak melibatkan publik dan stakeholder. Jadi saya melihat sebenarnya policy kebijakan yang menjadi pertanyaan, kekuasaan yang sekarang ini dari pemilu yang diklaim adalah pemilu presiden yang demokratis. Saya melihat pemilu yang demokratis itu bukan hanya demokratis dalam proses teknis pemilihan umumnya menghasilkan calon pemimpin, tetapi saya melihat seharusnya proses pemilu itu dengan hasilnya itu harus berkualitas dalam arti calon pemimpinnya juga harus berkualitas. Saya tidak mengatakan Presiden Jokowi ini orang bodoh, tetapi dia harus berkualitas dalam apa ya, dia ini kan beliau ini kepala negara, kepala pemerintahan. Artinya apa? Sebagai seorang negarawan yang berkualitas, harus menjadi seorang negarawan yang berkualitas. Seperti apa? Melaksanakan mandat konstitusi, berpihak kepada rakyat, melaksanakan agenda reformasi, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, sehingga bahwa pemimpin itu bisa dinilai demokratis, bisa dinilai punya keberpihakan kepada rakyat, terutama teman-teman serikat buruh, bahwa ini pemimpin yang memang dipilih secara demokratis dan bisa melindungi warga negaranya, karena itu adalah mandat konstitusi. Tujuan berbangsa dan bernegara dalam republik ini itu kan adalah pemimpin negara melindungi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan demokratis. Kemudian ada 2 poin. Saya melihat bahwa selain saya menilai bahwa pemimpin itu harus berkualitas dari seharusnya proses pemilu yang berkualitas, bukan proses pemilu yang hanya dilaksanakan oleh teknokrasi politik untuk menghasilkan pemimpin. Saya melihat bahwa Omnibus Law ini ada 2 poin besar, ada 2 segmen besar. Pertama, masalah ketenaga kerjaan. Dikatakan bahwa Indonesia sekarang lagi mengalami bonus demografi, artinya terjadi ledakan bahwa lulusan SLTA ini adalah menjadi aset pencari kerja. Kalau saya itu bukan bonus demografi. Dari sejak zaman Orde Baru sampai sekarang itu pengangguran itu banyak. Yang menjadi masalah, jangan membuat produk hukum yang menimbulkan masalah baru. Karena ada satu sisi yang terbungkus dari rancangan undang-undang cipta lapangan kerja itu atau cipta kerja itu yang disebut Omnibus Law ini. Ada kepentingan investasi di balik itu yang segmennya dibungkus bahwa ini adalah undang-undang cipta kerja. Baik, artinya saya mau melihat dulu bahwa selain undang-undang keterbukaan informasi publik yang dilanggar pada saat penyusunan RUU ini, apakah ada undang-undang lain yang tidak dijalankan oleh penyusunnya? Iya, saya lanjutkan dulu itu tadi yang narasi yang terpotong yang ingin saya sampaikan. Silakan. Bahwa masalah tenaga kerja ini sudah menumpuk. Dalam konten dari rancangan undang-undang Omnibus Law ini, kita tidak melihat jelas
yang dimaksud tenaga kerja itu adalah tenaga kerja yang sekarang atau tenaga kerja yang nanti ketika undang-undang itu berlaku. Masalah tenaga kerja banyak, seharusnya tidak perlu buat undang-undang Omnibus Law ini, tidak perlu disahkan dan tidak perlu dibuat. Seharusnya problem ketenaga kerjaan yang sudah ada, masalah PHK yang belum diberikan pesangon sesuai dengan perhitungan waktu kerja, masalah outsourcing, UMP yang sebagian juga banyak perusahaan ini tidak konsisten membayar UMP, padahal UMP ini adalah legislasi diputuskan, dijustifikasi dengan surat keputusan gubernur melalui Dewan Pengupahan Daerah. Loh, surat keputusan gubernur saja loh tidak dihargai oleh pengusaha-pengusaha lokal itu. Seharusnya pemerintah pusat membackup ini untuk memberikan satu instrumen agar ini bisa dieksekusi. Apa sih menjadi problem ini? UMP saja dengan 3.100.000 yang sebenarnya itu dinilai secara ekonomis itu tidak cukup untuk orang yang hidup normal di kota besar kayak Makassar ini. Belum lagi bagi mereka yang berkeluarga. Nah, ini banyak UMP yang tidak dijalankan. Nah, seharusnya problem-problem di tenaga kerja ini diselesaikan dulu sebelum membuat instrumen yang baru, karena instrumen yang lama ini banyak persoalan. Baik. Kenapa membuat undang-undang yang baru tetapi sebenarnya dibungkus oleh kepentingan investasi? Ya, saya mau bicara mengenai investasi. Presiden, eksekutif, dan bila memang legislatif ini mendukung undang-undang ini akan disahkan, rancangan undang-undang Omnibus Law ini akan disahkan, saya kira ini kebijakan yang tidak demokratis dan itu pengkhianatan terhadap reformasi. Karena saya melihat pasal 33 tidak dilaksanakan secara konsisten oleh pemangku-pemangku kekuasaan di negara kita ini. Mereka bukan seorang negarawan, mereka politisi murni. Saya melihat seperti itu. Karena investasi ini dikatakan tujuannya adalah untuk menambah PAD dan pendapatan negara. Saya kurang sepakat. Kenapa kita harus bergantung kepada investasi? Dari pengalaman teman-teman civil society, dari pengalaman teman-teman pro demokrasi, teman-teman penggiat advokasi rakyat, kita sudah capek dengan yang namanya investasi. Rakyat ini jenuh, banyak korban kriminalisasi karena mempertahankan tanah adat, kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam. Ini semua adalah investasi. Kasus Freeport, Newmont, tidak usah jauh-jauh di Bulukumba yang kemarin gempar, PT London Sumatera, itu kan investasi semua. Sawit yang ada di Kalimantan dan beberapa perusahaan-perusahaan industri semen yang ada di Jawa Tengah itu investasi semua. Artinya menurut Bang Albert sebaiknya pemerintahan Jokowi memperbaiki dulu persoalan-persoalan investasi yang tidak kunjung selesai ini sebelum menyusun RUU Omnibus Law ini ya, seperti itu. Enggak, Omnibus Law-nya dibatalkan aja dulu, regulasi yang perlu perbaiki regulasi yang ada sebelumnya itu yang perlu diperbaiki. Artinya fokusnya ke persoalan-persoalan yang sudah ada, yang sudah existing. Kemudian bisa ditahan dulu Bang Albert. seharusnya berbicara investasi, kenapa kita harus bergantung di investasi? Saya kurang sepakat. Kita ini punya potensi sumber daya alam, bahkan dulu dikatakan sebagai negara yang kaya. Tapi kenapa kita tidak kelola sendiri, kita tidak Baik, selamat bergabung kembali di Media TV, Dialog Politik Media TV bersama saya Ade Hermawan. Masih tentang rancang undang-undang Omnibus Law. Bang Albert, saya kasih kesempatan dulu. Seharusnya berbicara investasi, kenapa kita harus bergantung di investasi? Saya kurang sepakat. Kita ini punya potensi sumber daya alam. Bahkan dulu dikatakan sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Tapi kenapa kita tidak kelola sendiri, kita tidak produksi sendiri? Anggaran negara ada. Kenapa kita tidak memodernisasi dan memajukan badan usaha milik negara? Kalau saya tidak perlu bergantung ke investasi. Bisa kita melakukan mengundang investasi berdasarkan segala prioritas. Tapi jangan semua dari hulu sampai hilir itu investasi. Seolah-olah presiden ini dengan beberapa menterinya tidak mampu membangun kekuatan ekonomi. Harus tegur Erick Thohir. Seharusnya BUMN dimajukan. Berapa di klaster jumlah puluhan BUMN yang tidak produktif, dicari yang tidak produktif, dilikuidasi, di merger. Karena BUMN yang produktif dan tidak produktif dapat dana negara penyertaan modal. Nah, kalau ini yang tidak produktif dibiayai terus rugi kita. Lebih baik di merger, dimajukan, lalu kita mau buat apa skala prioritas ekonomi dalam membangun sumber daya alam. BUMN yang dimajukan, pengangguran direkrut, putra-putri terbaik Indonesia. Kenapa harus investasi? Investasi ini melakukan
penjajahan ekonomi menurut saya. Saya kira demikian aja dulu. Oke, baik. Saya kembalikan. Saya coba ke Bapak Sukri Tama dari sisi akademik, bagaimana secara general Pak Sukri memandang RUU Omnibus Law ini? Baik, yang pertama mungkin saya ingin menyatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini bukan sesuatu yang baru. Dalam konteks politik kebijakan itu bukan sesuatu yang baru. Ada banyak sekali negara yang pakai kebijakan ini. Tapi kemudian di Indonesia ini kan jadi sesuatu yang baru muncul, karena apalagi kemudian ada label embel-embel sapu jagat begitu. Ini kan seolah-olah agak ribet ini. Tetapi dalam konteks ini saya letakkan dalam konteks politik kebijakan, pro kontra yang terjadi atas kemunculan undang-undang ini sama sebenarnya dengan undang-undang yang lain. Jangan lupa bahwa di Undang-Undang Omnibus Law ini kan ada dua sebenarnya yang lebih terlihat mendapatkan sorotan kan yang ini, yang cipta kerja. Tapi di sisi lain kan ada undang-undang perpajakan juga di situ, yang kemudian tidak banyak yang ributi, soroti karena tidak menyangkut kepentingan orang secara langsung, orang banyak secara langsung. Padahal itu juga ya betul, itu dia. Jadi ada hal-hal ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena ini adalah ruang dalam konteks politik kebijakan, ini adalah ruang di mana akan banyak kepentingan bertemu sehingga pro kontra seperti ini memang wajar terjadi. Nah, tentu kemudian yang perlu dilihat kan permasalahannya kan kalau saya menyikapi ini bukan masalah tolak atau terima, tapi letakkan pada permasalahannya. Ini kalau memang ada hal yang harus diatur silahkan saja, tetapi letakkan pada konsekuensinya, karena seringkali kita bikin aturan tidak menghitung konsekuensi. Itu yang. Nah, Omnibus Law ini kalau dari pengamatan saya dengan teman-teman di Serikat Pekerja, kemudian di teman-teman buruh dan ini pekerja pada umumnya, itu kan efeknya nanti yang dipermasalahkan. Efek ini nanti kemudian kan akan berdampak pada itu tadi, ada banyak sekali hak yang terpotong, meskipun kemudian ada efek lain yang dilihat pemerintah bahwa ini akan membuka lapangan kerja. Nah, pilihannya kan adalah memperluas atau menambah kualitas, kan ini adalah pilihan. Di sini kemudian pilihannya. Kalau diperluas, apakah kemudian ketika diperluas hak-hak pekerja itu tetap ada di dalam kualitas yang sama atau meningkat, atau malah justru turun? Kalau pekerja ditanya, tentu pasti pilihannya adalah kualitas kami. Gitu. Tapi kalau pemerintah kan pasti bicara investasi lebih luas. Ini memang dalam konteks ruang politik kebijakan itu memang mesti terjadi. Cuman memang kalau terkait dengan Omnibus Law yang ada di Indonesia, memang beberapa hal kita mesti memang lihat. Selain prosesnya tadi yang dianggap tidak transparan, karena mestinya memang sejak awal yang namanya produk kebijakan, kecuali kebijakan-kebijakan dikecualikan, misalnya intelijen dan seterusnya, itu kan memang barangkali tidak perlu diketahui masyarakat. Tapi kali ini mestinya diketahui, itu yang pertama. Dan di Undang-Undang Nomor 12 2011 kan ada itu, tentang peraturan pembuatan perundang-undangan, itu kan mestinya ada sosialisasi dan seterusnya sejak dari rancangan naskah akademik. Jadi mestinya sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses itu kan juga ada stakeholder yang mesti di-invite, diundang untuk bicara. Ya, karena ini kita bicara efek, karena undang-undang itu kan bukan hanya sekedar dokumen. Undang ini kan bicara tentang ada objek yang akan diatur dan ada efek yang akan diciptakan. Nah, ini yang mestinya sebenarnya sejak awal mesti dibicarakan. Baik. Dan itu sudah kelihatan. Nah, yang selanjutnya kemudian, karena ini adalah ruang di mana akan ada banyak kepentingan, kita kemudian akan stuck kalau misalnya masing-masing akan hanya bicara dari sisinya. Kalau ini pandang saya. Sehingga kemudian kalaupun misalnya ada hal yang akan dilakukan, masukkan aspek-aspek yang dimasukkan oleh masyarakat terkait dengan kelemahan-kelemahan yang mungkin dilihat dari proses itu. Selesaikan. Ya, kalau misalnya memang ini mau dipilih. Kalaupun juga ini tidak dipilih misalnya, maksudnya sudah ini undang-undang ditolak saja, kita konsen dengan regulasi-regulasi yang ada, perbaiki regulasi itu. Jadi jangan kemudian kita hanya tolak atau terima, tapi lihat substansinya, karena substansi ini, aturan ini hanya akan bicara tentang dokumen. Tapi kita akan bicara pada efeknya. Nah, ini yang saya lihat. Tadi Bang Albert bilang bahwa ya sudah ditolak saja kan, kalau memang misalnya ini, karena ada banyak undang-undang yang belum selesai. Iya, itu juga bisa jadi alasan, bahwa kalau memang tidak selesai, kenapa bikin yang baru? Tetapi misalnya kalau pemerintah pun juga misalnya punya alasan untuk memajukan ini, pastikan bahwa efek dari undang-undang itu tidak membuat masalah baru lagi. Jangan menambah masalah yang sudah ada begitu. Itu. Problemnya seperti ini. Bagi teman-teman di Serikat Pekerja, bahwa RUU ini akan menciptakan eksploitasi. Saya kira itu wajar saja karena penyusunannya memang mereka setahu saya tidak dilibatkan, Pak Sukri. Apakah kita harus memanggil kembali dan tetap membahas itu atau seperti apa? Dalam proses kebijakan di Undang-Undang 12 2011 itu kan mengundang semua stakeholder, itu harus diundang. Nah, semua itu problemnya tidak dilakukan. Itu dia. Jadi ini kan masih dalam proses pembahasan ini di DPR. Mestinya DPR harus peka. Kalau misalnya melihat ini mestinya peka, undang mereka. Kan ini sudah ada banyak suara, sudah ada catatan, sudahlah. Di DPR itu kan isinya banyak orang pintar di sana yang mestinya tahu betul bahwa ini punya efek. Iya. Mestinya kalau dibahas tentu kita harus menghitung segala macam. Ya, jadi ini bukan jangan dalam konteks ini memanfaatkan situasi yang tidak yang sedang tidak kondusif ini kemudian seolah-olah ini sudahlah masyarakat tidak bisa diundang karena kondisi begini. Tidak.
Iya. Ada banyak jalan, tidak ada masalah itu. Yang paling penting kan kita pastikan undang-undang ini, tadi seperti yang dikatakan, jangan sampai mengkhianati aspek reformasi kita. Jangan sampai mengkhianati bahwa pemerintahan yang ada, yang dipilih secara demokratis bukan hanya proses, Baik. tetapi hasil yang diwujudkan. Nah, hasil yang diwujudkan itu salah satunya aturan yang pro ke masyarakat tentu saja. Nah, meskipun kemudian sekali lagi dalam konteks politik kebijakan, pro masyarakat itu kan akan bergantung pada perspektif. Ya, pro masyarakat itu kan bergantung pada perspektif. Saya kira pemerintah akan bilang, kami pro masyarakat dengan cara apa? Membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Nah, di sisi lain, teman-teman di Serikat Pekerja melihat, loh, itu tidak pro masyarakat karena kamu buka itu, tapi kamu membuka ruang lain yang kemudian bisa jadi masalah. Nah, titik ini sebenarnya yang mesti diselesaikan sebelum kita memutuskan menerima atau menolak. Karena kalau kita misalnya terima saja dalam kondisi seperti ini, itu akan jadi masalah. Saya yakin itu akan menambah masalah. Tapi kalau kita tolak juga tanpa menyelesaikan substansi yang ada, itu juga akan jadi masalah, tidak akan memberikan ruang yang lebih baik. Jadi saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Artinya menurut Bang Albert, apakah penyusunan RUU yang dilakukan pada saat yang dilanjutkan pada saat masa pandemik ini, apakah itu dapat dikatakan kita pesimis terhadap pelibatan serikat pekerja atau kita bisa optimis di situ akan dilibatkan dalam penyusunan RUU ini? Ya, saya kira teman-teman, kawan-kawan dan ada beberapa yang satu liting dan kebanyakan senior yang sekarang menjadi anggota parlemen yang terhormat sebagai wakil rakyat, seharusnya sudah mengesampingkan dulu mainstream pola pikir politik praktisnya. Karena mereka sekarang ini adalah bukan wakil partai politik, tapi wakil rakyat. Nah, esensi itu yang harus ditunjukkan kepada publik dan terutama dapil pendukungnya, bahwa kami di parlemen itu melakukan kerja-kerja kedewanan, koreksi kontrol, dan termasuk seharusnya koreksi kontrol terhadap rancangan undang-undang Omnibus Law ini, karena itu fungsi parlemen adalah check and balancing, bahkan bisa meminta LPJ kepada eksekutif dan menolak LPJ itu sesuai dengan konsekuensi-konsekuensi hukum dan politik. Maksud saya esensi yang mau saya tanyakan di sini itu adalah di sini harusnya parlemen mewujudkan fungsi itu untuk melakukan penolakan, karena jangan dalam negara ini sedang terkena wabah nasional yang namanya pandemik COVID-19, parlemen seolah-olah dinilai oleh banyak pihak juga bersembunyi dengan eksekutif untuk menggagas rancangan undang-undang Omnibus Law ini, dan itu saya kira parlemen mengkhianati rakyat karena dia digaji dari pajak yang sebagian besar bersumber dari rakyat. Bila mana itu dilakukan. Baik, Pak Sukri, apakah kita melihat kondisi hari ini teman-teman di Serikat Pekerja itu begitu pesimis terhadap niat pemerintah untuk membicarakan atau menghasilkan rancangan undang-undang yang berpihak pada mereka? Apakah kita bisa tetap berpandangan seperti Pak Sukri tadi, mendudukkan segala sesuatunya dalam keadaan netral seperti itu, Pak? Saya kira begini, kebijakan itu kan adalah instrumen untuk mengatur dengan target tertentu. Targetnya berdasarkan amanat undang-undang itu adalah mensejahterakan kehidupan bangsa. Ya, itu dia. Jadi ini bukan masalah berpihak kepada siapa, tapi mensejahterakan kehidupan bangsa. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau kemudian konsepsi undang-undang ini diteruskan, pada konteks mana undang-undang ini akan mensejahterakan kehidupan bangsa? Itu dia. Nah, kalau memang pemerintah bisa menunjukkan itu, memastikan itu bisa terjadi, saya kira teman-teman buruh dan semua teman-teman civil society akan mendukung, kalau itu bisa dipastikan. Nah, permasalahannya kan kemudian orang berkaca, secara reflektif melihat, bikin undang-undang ini, tapi ada beberapa undang-undang sebelumnya itu dianggap belum selesai mengurus itu. Nah, kemudian ketika dia datang, pertanyaannya kemudian, yakin ini akan lebih baik dari undang-undang sebelumnya? Itu pertanyaannya. Sekarang kan berdasarkan hasil kajian, hasil beberapa banyak pihak melihat, bahwa ternyata ada banyak kelemahan. Entah dari prosesnya, entah transparansinya, entah butir-butir di dalamnya yang ada masalah, dan kemudian bayangan efeknya nanti kalau dilaksanakan. Kembali lagi, apakah kemudian dalam kondisi ini pemerintah tetap yakin ini akan mensejahterakan? Itu dia, akan mensejahterakan. Dan ingat, dalam konteks demokrasi, ya, semua adalah rakyat, tentu saja. Pemerintah juga adalah rakyat bagian dari itu. Cuman pertanyaannya kemudian dalam konteks demokrasi, rakyat yang mana? Tentu saja rakyat banyak. Itu dia, ya, rakyat banyak. Kita tidak boleh menafikan, para pengusaha juga itu kan bagian dari rakyat Indonesia, betul. Tetapi pertanyaannya, kalau kita bicara, apakah kemudian dengan berpihak, misalnya kalau memang undang-undang dianggap berpihak ke situ, apakah kemudian mereka saja yang akan diberikan kesejahteraan, sementara yang lain, yang banyak ini kemudian tidak? Ini kan juga mesti dihitung. Nah, pemerintah, pertanyaannya kemudian, apakah sudah meyakinkan dan bisa memastikan kondisi itu bisa? Karena apapun undang-undang yang dibuat, kalau itu bisa mensejahterakan, saya kira tidak ada masalah.
Tapi berapapun sebagus apapun naskah undang-undang, kalau kemudian efeknya tidak akan mensejahterakan, itu mengkhianati. Ingat, dalam struktur undang-undang kita kan semua undang-undang harus mengacu ke undang-undang dasar. Jangan lupa itu. Nah, undang-undang dasar yang paling penting itu kita perhatikan adalah tujuan negara kita di pembukaannya, di alinea keempatnya. Nah, di situ kan jelas pesannya, ya, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini dia. Jadi semua produk yang dihasilkan harusnya mengarah ke situ. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah sudah memberi keyakinan itu? Apakah kemudian pemerintah sudah menghitung bahwa kalau ini dijalankan, tetap dengan kondisi ini misalnya dijalankan, apakah itu bisa dijamin? Nah, hasil kajian teman-teman dan hasil pandangan kita sejauh ini adalah itu kemungkinan agak repot untuk dijalankan. Beberapa alasan. Satu, undang-undang sebelumnya aja belum selesai nih. Yang kedua, dalam kondisi seperti ini ada banyak sekali hak yang mungkin dipangkas. Dalam beberapa hal lagi misalnya ada proses-proses yang dicurigai tidak transparan. Nah, dalam konteks, kembali lagi saya katakan, dalam konteks politik kebijakan, hal-hal seperti ini kan orang tentu akan berpikir, kalau ada seperti itu berarti ada sesuatu yang lain. Nah, pertanyaan apa itu? Orang kemudian mencurigai ini masalah bias investasi dan seterusnya. Nah, ini dia, ini sebenarnya permasalahannya. Karena itu tadi saya kira tadi Bang Fahir tadi sudah bilang, kalau ini dari awal, sejak awal ini prosesnya transparan, tersosialisasi dengan baik, saya kira efeknya tidak akan seperti ini. Sebelum sampai ke situ sudah pasti banyak sekali masukan. Mungkin kalau misalnya kita bicara proses penyusunan, ya, legal drafting, mungkin sudah banyak pasal yang akan gugur, ya, dalam proses sebelum masuk ke ini. Tetapi karena kelihatannya nampaknya tidak transparan, begitu yang ada yang berkembang nampak tidak transparan, sehingga kemudian seolah-olah satu paket ini masuk grup, gitu, ya. Baik. Tanpa kontrol yang mungkin ketat dari masyarakat. Baik. Apakah dengan tidak transparannya pembentukan RUU ini itu bisa menjadi alasan RUU ini ditarik? Kan asumsi dasarnya begini. Mengapa publik seolah-olah marah dan memang marah? Itu karena ada kesan negara ini, penguasa dan pengusaha ini bersekongkol untuk mengeksploitasi kelompok-kelompok tertentu yang bernama buruh dengan melalui sebuah instrumen yang namanya regulasi sebagai alat. Jadi mencoba membenarkan tindakan itu tadi, eksploitasi tadi itu dalam bungkus regulasi. Di negara manapun itu kan terjadi. Nah, menurut saya ini harus dikontrol. Di situlah logikanya mengapa negara harus dikontrol, karena negara ini tidak boleh berbuat semaunya. Keyakinan negara terhadap kesejahteraan rakyatnya itu harus terukur. Kalau konstitusi memang filosofi sekali, tapi kalau sudah sampai di tingkat undang-undang semua harus terukur. Yang dapat untung siapa, berapa untungnya, ya kan? Kemudian posisi pengusaha berapa dapatnya, ini kan idealnya kan tidak ada yang boleh tertinggal. Ya kan? Nah, dengan adanya realitas bahwa proses ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka saya pikir normal aja bahwa rakyat itu menjadi curiga. Nah, kalau rakyat jadi curiga itu ada dasarnya. Mengapa tidak dibuka kalau memang tidak ada sesuatu yang Anda boleh lindungi? Ya kan begitu? Baik. Nah, padahal secara idealnya, seperti Pak Supri juga sampaikan tadi, dimanapun, sebuah keterbukaan itu sudah merupakan bahagian daripada sosialisasi terhadap sebuah rancangan produk. Sehingga nanti ketika sudah diketuk palu, maka resisten terhadap masyarakat yang tidak suka itu pasti sangat kecil. Baik. Karena sejak awal memang sudah dibuka. Tetapi kalau sudah jadi baru ini, coba bayangkan Pak, kalau sebuah undang-undang kemudian tidak berlaku hanya karena diprotes keras, negara menjadi rugi berkali-kali. Baik. Berapa banyak uang yang sudah digelontorkan, kemudian belum diberlakukan ditarik lagi. Dan itu fakta. Berapa banyak undang-undang yang dicabut. Kemarin kita ingat 3.000-an perda yang dianggap tidak pro rakyat oleh Mendagri itu dicabut. Kita bisa menghitung berapa triliun uang di situ habis. Belum diberlakukan dicabut lagi hanya karena satu persoalan. Dilakukan secara tidak transparan dalam prosesnya. Akibatnya mendapat perlawanan yang pada gilirannya baru negara sadar, oh tidak bisa dipaksakan. Nah, coba kalau dibuka sejak awal. Sikap Komisi Informasi sendiri, apakah ada teguran terhadap proses-proses yang seperti itu? Karena menurut Bapak sendiri itu memakan anggaran yang sangat besar dan tentu saja itu berefek juga pada kita semua. Sikap formal Ya tentu kami dari tidak lembaga bisa, Bapak pimpin. Baik, kami tentu juga harus proporsional sesuai dengan tupoksi kami. Tidak boleh juga kami melampaui kewenangan, Pak. Ya, jadi ada memang kewenangan-kewenangan kami, antara lain adalah mencoba mensosialisasikan urgensi tentang keterbukaan bagi sebuah produk-produk regulasi. Itu memang kewajiban kami itu. Ya. Nah, yang kedua, apabila sudah nanti menjadi sengketa informasi, itu juga yang menjadi tupoksi kami untuk menyelesaikannya. Hal yang ketiga adalah bahwa kami memang juga
diberikan kewenangan untuk memberikan semacam bimbingan-bimbingan teknis bagi PPID. Karena menjadi sebuah kewajiban bagi sebuah publik untuk menciptakan yang namanya PPID. PPID inilah yang sebetulnya menjadi rohnya sebuah keterbukaan di tingkat badan publik. Karena dialah yang akan menentukan mana informasi yang boleh dibuka, mana informasi yang tidak boleh dibuka. Tergantung mereka, tetapi harus disertai dengan argumen yang konkret. Nah, informasi yang oleh badan publik sudah diklaim bahwa itu tidak boleh dibuka, apabila ada yang sengketakan, maka tetap dimungkinkan untuk dibuka kembali setelah melalui yang namanya uji kepentingan publik, macam-macam begitu kan. Nah, jadi sampai di situ Komisi Informasi memang diberikan kewenangan mutlak. Jadi kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa informasi. Hanya Komisi Informasi yang diberikan di situ. Nah, oleh karena itu kami dalam banyak hal memang tidak sifatnya tidak menyerang. Karena memang kami ini hanya disampaikan nanti berkeras betul ketika sudah menjadi sengketa. Nah, siapa yang membuat sengketa itu? Apabila ada masyarakat yang merasa hak-haknya untuk mengakses informasi itu diabaikan dan tidak disalurkan. Artinya ada kemungkinan teman-teman serikat pekerja Sudah banyak. Sudah banyak mengadu kami ke tangani komisi. kasus, Pak. Sengketa. Sengketa itu sudah ratusan masuk di kami. Ya, dan umumnya memang saya berterima kasih kepada kawan-kawan penggiat masyarakat sipil NGO dalam hal ini, Ya. karena mereka lah yang paling rajin untuk mengakses itu. Ya, kalau orang per orang masih sangat tipis. Ya, itu dipahami memang juga kan. Karena begitu mengajukan, tentu ada juga risiko-risiko secara individual yang mungkin dihitung. Tetapi kawan-kawan NGO yang kira-kira paradigma hidupnya sudah seperti Pak Albert, itu tidak ada urusan lagi. Karena yang urusannya dia adalah bagaimana negara menjalankan kewajibannya dan bagaimana rakyat mendapatkan hak-haknya. Kan di situ aja. Ya, jadi kalau negara sudah dianggap abai, persoalkan dia. Rakyat dianggap belum mendapatkan haknya, bantu dia. Akhir-kira disitulah sengketa-sengketa informasi itu muncul. Nah, jadi dalam posisi ini kami memang dibatasi kewenangannya untuk menyerang. Baik. Tetapi begitu sudah menjadi sengketa, kami wajib untuk menyelesaikannya. Bisa melalui mediasi, bisa juga melalui adjudikasi non litigasi istilahnya, Pak Albert ya. Ya, saya kira kawan-kawan Pak Albert ini walaupun secara formal tidak masuk, tetapi praktek-praktek penyelesaian sengketa kan sebetulnya sudah kawan-kawan lakukan juga di tempat lain begitu. Apa sikap Serikat Pekerja Nasional? Apakah tetap meminta RUU ini ditarik atau merasa ada kemungkinan Serikat Pekerja dilibatkan dalam pembahasan selanjutnya seperti apa? Kalau berbicara pelibatan sebenarnya ya saat ini ya, setelah adanya protes yang besar dulu ya kita sudah dilibatkan. Nah, cuman persoalan yang timbul saat ini kita dilibatkan tetapi tidak masukan kita itu tidak digubris iya gitu ya? digubris oleh baik DPR sekarang. Jadi terakhir kan semua teman-teman dari serikat pekerja yang dilibatkan pembahasan menarik diri. Artinya secara formal saja diundang. Ya, secara formal. Ya, makanya kita curiga juga bahwa kita ini dimasukkan ke dalam tim hanya sebagai formalitas DPR atau negara ini mau menggunakan legitimasi kita. Nah, makanya semua teman-teman serikat membuat pernyataan untuk keluar dari tim karena beberapa bulan ya setelah diajak kita menjadi tim perumus itu RUU Cipta Kerja itu apa yang menjadi masukan kita tidak ada yang didengar. Di absen ada ya? Ya, absen ada. Ini yang menjadi kekhawatiran kita juga kan ketika kita terus mengisi absen ini akan diklaim kita ini serikat buruh sudah menerima. Padahal kan masukan-masukan kita sampai saat ini tidak diwadahi. Belum ada satupun yang masuk. Artinya draft yang ada saat ini masih sama dengan draft awal Cipta Kerja yang kita tolak itu. Yang seperti saya sampaikan tadi sangat banyak hak-hak buruh yang saat ini diberikan itu dipangkas. Jadi makanya kalau berbicara sikap ya kami sampai saat ini masih tetap akan menolak RUU Cipta Kerja ini khususnya klaster ketenagakerjaan sampai minimal klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Omnibus Law itu ataukah isinya betul-betul semangatnya adalah mensejahterakan buruh tadi itu. Nah, sedangkan undang-undang ketenagakerjaan yang saat ini saja perlindungan pekerjaannya lebih besar daripada Omnibus Law itu masih belum. Ya, masih banyak masalah dan belum betul-betul semangatnya masih belum berbicara mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa itu. Nah, apalagi di Omnibus Law ini yang belum mensejahterakan saja mau dipangkas, ya di Omnibus Law ini lebih parah lagi. Makanya itu tadi ya memang semangatnya
hanya berbicara investasi saja, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, tetapi ya membuka juga eksploitasi terhadap rakyat Indonesia sebesar-besarnya. Pada kita lapangan kerja banyak tapi eksploitasinya lebih parah, lebih baik kita tolak saat ini, karena ini akan menjadi masalah besar bangsa kita ke depan. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini disahkan dan konten-kontennya itu masih seperti yang ada saat ini. Ini akan membuat masalah yang lebih besar lagi ya ke depan. Nah, mungkin banyak saat ini yang calon-calon buruh ini yang mereka menerima, mereka mencaci maki kami karena menolak Omnibus Law. Ya karena mereka belum merasakan seperti apa menjadi pekerja. Nah, kalau kenapa serikat buruh yang sangat kencang menolak, karena sangat jelas poin-poinnya, kan sangat banyak pasal yang kalau kami, analisa kami, kajian kami sederhana ya, pasal-pasal yang menguatkan kami selama ini itu semua dicabut. Misalnya persoalan kontrak pasal 59, persoalan PHK pasal 151, terus persoalan perjanjian kerja pasal 68, itu semua dihapus. Dan persoalannya di Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu bahasanya semua persoalan ketekerjaan di situ kalau tidak diatur oleh peraturan pemerintah dengan kesepakatan pekerja dan pengusaha. Kalau di undang-undang yang ada saat ini kan semua pekerja atau serikat pekerja. Kalau di Undang-Undang Omnibus Law serikat pekerjanya sudah tidak bisa lagi ikut andil dalam membuat kesepakatan dengan pihak perusahaan. Nah, sedangkan ada serikat saja, pekerja ini, buruh ini kan sangat lemah posisinya mereka. Mereka berserikat saja masih dieksploitasi, apalagi ketika serikat sudah tidak bisa lagi ikut andil dalam penyelesaian perkaranya nanti para buruh ini. Dan para lagi fungsi serikat pekerja di Undang-Undang Omnibus Law ini kita nantinya ketika kasus sudah ke PHI. Ya, kita mau disuruh jadi pengacara dong kalau begitu. Artinya kan kalau hanya persoalan PHI tidak perlu serikat lagi. Nah, itu juga salah satu analisa kami bahwa ini pemberangusan serikat secara massal ini. Serikat. Jadi kalaupun memang misalnya mau diteruskan, pastikan tuntutan-tuntutan yang diminta yang kira-kira tidak akan mensejahterakan rakyat itu diperhatikan. Kalau misalnya memang itu tidak bisa dilakukan, itu artinya pemerintah tidak care pada kondisi masyarakat, dan artinya undang-undang ini tidak akan mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Baik, selamat bergabung kembali di Media TV, Dialog Media TV bersama saya Ade Hermawan. Masih tentang rancang undang-undang Omnibus Law. Dari Pak Sukri, bagaimana melihat mulai dari proses penyusunan naskah akademik dan sampai pembahasan RUU di DPRD hari ini, bagaimana Bapak melihat? Baik, menurut saya begini, karena proses sudah jalan, rancangannya sudah ada, sekarang pilihannya kan adalah apakah ini diteruskan atau tidak. Jadi kalaupun memang misalnya mau diteruskan, pastikan tuntutan-tuntutan yang diminta yang kira-kira tidak akan mensejahterakan rakyat itu diperhatikan. Kalau misalnya memang itu tidak bisa dilakukan, itu artinya pemerintah tidak care pada kondisi masyarakat, dan artinya undang-undang ini tidak akan mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Jadi pilihannya ada di situ. Kalau memang mau diteruskan, ya silakan saja. Tapi tentu saja itu tadi saya katakan, ada banyak sekali sudah masukan, ada banyak sekali pertimbangan yang mesti dimasukkan, dipertimbangkan secara matang sebelum ini dilaksanakan. Kalaupun juga misalnya ini tidak dilanjutkan, tentu saja harus ada pilihan-pilihan di mana kemudian permasalahan-permasalahan yang selama ini dijadikan alasan untuk mengeluarkan Omnibus Law ini, itu harus diselesaikan. Misalnya urusan, kalau memang investasi ada yang terhambat, pastikan regulasi-regulasi sebelumnya itu dipastikan jalan. Kalau kemudian dari sektor perpajakan ada masalah, ya pastikan itu. Sehingga kemudian barangkali Omnibus Law tidak dibutuhkan ya, dalam dua sektor. Tapi kalau memang misalnya dibutuhkan, pastikan tuntutan-tuntutan yang tadi, jangan sampai kemudian, kalaupun juga ini tetap dilanjutkan, itu akan menimbulkan masalah baru. Karena kita akan menumpuk masalah yang sebelumnya belum selesai, ditambah dengan masalah yang baru, ini akan jadi masalah. Apalagi di tengah kondisi seperti ini, saya kira bentuk perhatian kita kepada masyarakat itu tidak hanya sekedar memberi sumbangan, tapi kemudian memperhatikan dalam konteks yang jangka panjang. Dan undang-undang ini kan punya efek jangka panjang. Kalau kita teruskan, efeknya terus dihitung. Kalaupun juga tidak dihitung, selesaikan apa yang menjadi substansi yang mesti diselesaikan. Saya ke Bang Albert untuk closing statement mengenai RUU ini. Mereka yang sedang berkuasa ini, yang juga didukung oleh partai yang berlabel demokratis,
Jangan sampai partai ini ditipu oleh kekuasaan yang sebenarnya tidak demokratis, sementara partai pendukungnya adalah berbendera demokratis. Politik pencitraan dengan melakukan belusukan, hasil dari belusukan apa? Jangan-jangan itu pencitraan. Kita tidak pernah tahu output dari belusukan apa. Nah, sekarang menjadi kekuasaan 01 di Republik ini. Dengarlah suara rakyat, serikat buruh ini. Ini sudah banyak masalah tentang ketenaga kerjaan, tentang investasi. Suara rakyat, suara Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan rakyat. Rakyat itu unsur negara. Tidak ada negara yang tanpa rakyat. Ya, karena rakyat ini adalah pemilik negara. Rakyat memilih pemimpinnya untuk bisa mengelola negara dan rakyatnya. Ya sudah, batalin aja itu undang-undang. Kita membuat satu kekuatan ekonomi yang masih tersisa dalam periode kepemimpinan presiden beserta parlemen ini. Buatlah kebijakan ekonomi yang inovatif tanpa harus bergantung ke investasi. Masih banyak masalah yang perlu dibenahi. Katakanlah PDIP dulu punya kasus 27 Juli, ada korban pelanggaran HAM, ada kasus penculikan aktivis, ada banyak masalah yang berkaitan konflik sumber daya agraria. Ini juga berimplikasi juga ke sektor-sektor masyarakat adat dan tani, karena ini ada sumber daya nanti yang dikelola oleh pihak asing, korporasi. Ini bukan hanya berbicara masalah investasi, ini merugikan buruh. Kita belajar dari kasus pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil yang dikelola oleh investasi. Negara ini harus menjawab itu. Negara ini harus, pemimpin ini sebagai pemangku kekuasaan di negara ini harus menyelesaikan itu dulu. Jangan karena kepentingan pemilik modal, karena ada transaksi politik sebelumnya mungkin, ini akhirnya dibayar dengan adanya undang-undang Omnibus Law. Terus agenda pembangunan yang pro rakyat mana? Kebijakan yang demokratis mana? Rakyat butuh itu. Sudah banyak proses perjalanan pasca reformasi ini masih banyak, belum ada perubahan yang lebih baik secara demokratik. Itu menurut saya. Jadi closing statement saya, ya dengarkan suara rakyat mereka ini, kawan-kawan civil society, kawan-kawan serikat buruh, bahkan beberapa akademisi di Jakarta dan beberapa di Jawa Tengah sebagian juga meminta itu dibatalkan. Saya ke Pak Salim, closing statement mengenai RUU ini. Ya, kalau dari kami ya, dari Serikat Pekerja Nasional, ya kami tetap menolak ini, dan kepada Pak Presiden dan DPR yang saat ini terus membahas Omnibus Law ini, kami harap dihentikan, dan kalau bisa dibatalkan saja daripada buang-buang dana kan untuk membahas ini Omnibus Law ini. Kami ini tidak persoalan dengan pembukaan lapangan kerja dan investasi, ya kami sepakat saja, tetapi jangan hanya karena alasan investasi dan pembukaan lapangan kerja, hak-hak kami yang dikorbankan, hak-hak teman-teman buruh yang dikorbankan. Ini kan tidak benar. Ketika kami mengatakan bahwa negara lebih berpihak kepada pengusaha, ya kami selalu dibully dengan kata-kata seperti itu. Padahal kan ya memang faktanya seperti itu. Isi-isi Omnibus Law ini memang kebanyakan berpihak ke pengusaha, tetapi pekerjaannya itu diabaikan haknya, bahkan dipangkas kan. Nah, jadi ya kami harapkan negara saat ini, khususnya DPR yang sedang biar dalam kondisi yang tidak kondusif saat ini, adanya pandemi di negara kita, itu tetap membahas Omnibus Law. Ya kami harapkan bisa dihentikan untuk saat ini, karena kalau tidak gerakan-gerakan kawan-kawan juga kan tidak akan berhenti untuk penolakan terhadap Omnibus Law itu. Misalkan tanggal 30 April nanti ini, kawan-kawan akan memaksakan diri untuk aksi di tengah pandemi COVID-19 ini, karena DPR juga dalam kondisi seperti ini tetap melanjutkan tanpa mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat, khususnya kami dari kaum buruh. Ya saya kira itu ya closing statement dari saya. Baik. Bahwa kami tetap akan melakukan gerakan sampai Omnibus Law ini itu bisa digagalkan. Jadi saya kira. Ya, baik Pak Salim. Saya ke Pak Pahir, closing statement. Baik, makasih. Saya pikir ini draft ini kan usulan pemerintah ya. Kalau logikanya usulan pemerintah, memang pemerintah ini berkewajiban full untuk menjelaskan kepada para pihak bahwa siapa yang untung di antara konsekuensi daripada aturan ini. Jadi mereka menjelaskan itu. Karena di era pemerintahan modern seperti sekarang ini, tidak boleh lagi pemerintah menjadi penafsir tunggal terhadap sebuah kebenaran kan.
Lalu kalau begitu kebenaran itu ukurnya di mana? Ukurannya adalah kepada orang yang diatur di dalam undang-undang itu. Antara lain adalah serikat buruh dan buruh itu sendiri. Nah, artinya apa? Tolong dipastikan pasal-pasal tertentu mana yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan daripada para buruh itu. Kalau tidak, itu yang berarti gagal meyakinkan bahwa ada keseimbangan keuntungan yang diatur oleh undang-undang ini. Kita tidak ingin perusahaan itu menjadi lemah. Karena kalau dia lemah, maka distribusi keuntungan juga kepada pekerja menjadi lemah juga. Tetapi sebaliknya juga begitu. Kita tidak ingin ada yang kuat, tetapi kemudian ada yang merasa dilemahkan. Nah, apa ukurannya? Pasal-pasal. Tidak boleh lagi hanya dibicarakan bahwa ini demi. Tidak ada kata demi. Semua harus terukur. Nah, ukurannya adalah pada pasal-pasal mana yang oleh negara mampu meyakinkan bahwa inilah yang diuntungkan, menguntungkan bagi para pekerja dan lain-lain. Kalau pengusaha, sudah pasti kita bisa mendapatkan keuntungan. Karena sejak awal asumsi dasarnya kita sudah mencurigai ini semua didorong oleh mereka kan. Logikanya kalau kepentingan mereka tidak terwakili, tidak mungkin mereka dorong. Pertanyaannya sekarang negara sebagai wasit yakinkan juga, boleh saja menurut saya didorong atau diinisiasi oleh pengusaha. Tetapi pastikan juga bahwa ini kemudian juga membawa manfaat yang signifikan bagi para warga masyarakat kita ini. Baik, terima kasih Pak Pahir. Demikianlah diskusi kita mengenai rancang undang-undang Omnibus Law. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Pahir Halim, Bapak Salim Samsur, Bapak Albert George, dan Bapak Sukritama. Sampai berjumpa lagi di Dialog Media TV yang akan datang. Salam.